Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali dalam kuliah online ya. Untuk mata kuliah Hukum Agraria. Pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan tentang pembebasan hak atas tanah ya. Karena berbicara pembebasan tentu nanti akan berkaitan dengan pencabutan hak atas tanah yang diatur di dalam Undang-Undang Agraria kita, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60. Nanti ini yang akan saya sampaikan hanya pokok-pokoknya saja atau dasar-dasar bagaimana persyaratan pencabutan hak atas tanah, kemudian apa yang menyebabkan kemudian pencabutan ini menimbulkan problematika. Jadi memang berbicara masalah pertanahan itu ada banyak hal ya yang nanti menjadi problem hukum nanti di kemudian hari. Apalagi sekarang itu baru ada istilahnya tren ya. Tren tentang mafia pertanahan ya. Jadi kalau mau kita definisikan ya tentang pembebasan hak atas tanah ya. Jadi pembebasan hak atas tanah itu adalah melepaskan hubungan hukum yang semula terdapat pada pemegang hak, maksudnya orang yang menguasai hak atas tanah ya kan, dengan cara memberikan ganti rugi ya, ganti rugi. Jadi pembebasan hak atas tanah itu tidak kemudian dibebaskan kemudian negara hanya mengambil saja, tidak, tetapi ada kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada siapa? Kepada orang pemegang hak atas tanah ya, atau orang yang menguasai hak atas tanah ya, hak atas tanah. Ya tentu nanti ini antara pemegang kemudian menguasai sekaligus sebagai misalnya adalah sebagai pemilik hak atas tanah. Itu kalau kita berbicara pembebasan. Nah, yang kedua ada namanya pelepasan hak. Artinya pencabutan atau perbuatan ya, perbuatan seseorang pemegang hak untuk melepaskan haknya secara sukarela setelah mendapatkan ganti rugi. Jadi kalau tadi pembebasan hak atas tanah itu adalah melepaskan hubungan hukum, kalau pelepasan hak itu nanti adalah perbuatan seseorang untuk melepaskan haknya. Tentu bahasa saya tadi setelah pemegang hak atas tanah mendapatkan ganti rugi, sehingga dia melepaskannya itu adalah secara sukarela ya, rela. Ya. Kemudian yang ketiga adalah pencabutan hak. Maksudnya pencabutan hak atas tanah ya. Kalau mau kita definisikan adalah pengambilan tanah kepunyaan sesuatu pihak oleh negara secara paksa yang mengakibatkan hak atas tanah itu menjadi hapus tanpa yang bersangkutan melakukan suatu pelanggaran atau lalai dalam memenuhi kewajiban hukum. Jadi saya mengingatkan kembali bahwa pencabutan hak tanah itu kan bisa jadi dia menerlantarkan ya. Tetapi kalau dalam pencabutan ini bisa juga untuk kepentingan umum ya, saya ulangi, untuk kepentingan umum, pembangunan kepentingan umum, itu negara mempunyai kewenangan untuk mencabut hak atas tanah. Perlu diingat ya kan, pencabutan itu nanti tetap pemegang hak atas tanah
akan mendapatkan ganti kerugian atau sekarang ganti keuntungan ya. Artinya dibelilah begitu sajalah, begitu ya cara mudahnya ya, cara mudah. Dia akan mendapatkan pemberian ganti rugi. Nah, tadi saya sampaikan bahwa pencabutan hak atas tanah ini diatur oleh Undang-Undang Agraria Nomor 5 Tahun 1960 ya, khususnya pasal 18. Di situ pasal 18 sudah disebutkan tentang pencabutan hak atas tanah. Nah, tentu pencabutan hak atas tanah ini tidak kemudian serta-merta negara kemudian mencabut begitu saja, tidak. Tetapi harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang. Apa persyaratan itu? Yang pertama, apabila kepentingan umum benar-benar menghendaki, maksudnya bahwa tanah ini memang akan digunakan untuk kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan masyarakat, ya kan? Kepentingan umum ya. Artinya membangun fasilitas umum misalnya. Ya, untuk membangun jalan, untuk katakanlah fasilitas-fasilitas yang lain yang nanti ini dinikmati oleh masyarakat atau publik. Ingat pasal 6 ya. Tanah berfungsi sosial, selalu itu. Ya. Itu ya. Artinya memang model keberadaan kepemilikan hak atas tanah itu tidak kemudian berlaku secara mutlak tidak, tetapi harus mengingat fungsi sosial. Nah, berangkat dari fungsi sosial itu maka negara itu punya kewenangan untuk mencabut hak atas tanah. Tetapi pencabutan hak atas tanah itu harus memenuhi kualifikasi atau persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang. Syarat yang kedua, ya, harus dengan ganti rugi yang layak. Ya. Yang layak itu artinya ya nanti tentu ada kesepakatan antara negara ya yang akan melakukan pembebasan hak atas tanah ya dengan pemilik hak atas tanah ya, orang atau badan hukum ya atau kelompok atau tanah-tanah adat ya. Ini yang nanti seringkali menimbulkan problematika. Ini akan saya jelaskan mengapa pencabutan hak atas tanah atau pembebasan nanti ini sering menimbulkan problematika hukum di kemudian hari. Ya, tentu ada banyak faktor. Nah, oleh karena itu, karena pencabutan hak atas tanah ini amanah Undang-Undang Agraria, khususnya pasal 18, maka kemudian diatur Undang-Undang Nomor 20 Tahun 61 juga mengatur tentang pencabutan hak atas tanah. Ya. Kemudian juga mengatur lagi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum maksudnya. Ya. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Artinya pencabutan ini memang amanah undang-undang. Tidak kemudian serta-merta istilahnya ini negara sewenang-wenang untuk mencabut hak atas tanah itu sendiri. Ya. Nanti ada turunannya, nanti ada namanya peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2021 itu tentang pengadaan tanah untuk bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Nanti ada juga peraturan presiden ya. Ini adalah turunan-turunan peraturan yang nanti memang supaya apa? Supaya negara ketika melakukan pencabutan atau pada saat melakukan pembebasan hak atas tanah itu tidak sewenang-wenang, tetap memberikan perlindungan hukum kepada orang atau masyarakat atau badan hukum yang mempunyai hak atas tanah.
tanah. Jangan sampai nanti itu justru menimbulkan kerugian yang merugikan kepada masyarakat. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita pahami di dalam penentuan ganti rugi. Ya. Kata orang sekarang ada namanya ganti untung, tapi ini ya perdebatan lah. Ada mantan ganti rugi, ada yang ganti untung. Kalau ada yang untung ya itu alhamdulillah, kalau rugi ya memang ini perdebatan lah. Perdebatan, saya tidak masuk kepada perdebatan itu. Nah, penentuan ganti rugi itu bisa ditentukan yang pertama berdasarkan lokasi. Maksudnya lokasi tanah. Jadi perlu saya sampaikan bahwa lokasi tanah itu memberikan kontribusi atau ikut menentukan harga tanah. Itu misalkan apakah tanah sawah, apakah tanah darat. Nanti juga ada kelas-kelasan. Ini bukan sekolah. Ada tanah sawah kelas 4, kelas 3, kelas 2, ya kan? Itu ada lokasi. Biasanya itu kelas tanah ini, ya nanti di dalam desa ada tanah kode S sawah kelas 2, berarti sawah tadi masuk kelas 2, ya. Artinya nanti tentu akan berbeda harganya antara tanah yang kelas 2 dengan kelas 3 dan yang kelas 1, ya. Itu berbeda-beda. Jadi lokasi tanah sangat menentukan terhadap berapa jumlah, ya, ganti rugi yang diberikan. Yang kedua, bentuk ganti rugi. Undang-undang menentukan bentuk ganti rugi itu bisa berupa uang, bisa juga berupa barang. Artinya sama-sama diperbolehkan. Kalau nanti uang misalnya diganti misalnya per meter berapa, itu ditentukan per meter ini misalnya 100.000, per meter 1 juta. Itu nanti akan menentukan berapa jumlah yang akan dikeluarkan. Bisa jadi tukar menukar hak atas tanah tadi itu dengan barang, atau ada istilahnya apa namanya, tukar guling. Ya boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja. Tapi saya mengingatkan bahwa dalam hal tukar guling ini adalah masalah yang sensitif, sehingga harus hati-hati. Jangan sampai nanti itu menimbulkan kerugian negara, nanti akan berakibat terhadap undang-undang korupsi, atau merugikan masyarakat. Perlu kesepakatan. Tetap perlu diingat, karena ini merupakan ganti rugi di data negara, maka memang harus ada appraisal. Tidak bisa kemudian seperti jual beli katakanlah tanah antara orang per orang. Ini akan sangat berbeda. Kalau orang per orang tentu mereka akan mengatakan, saya minta berapa, kamu berani berapa. Jual belinya kesepakatan. Tetapi kalau penentuan pembebasan hak atas tanah, pencabutan hak atas tanah, ini berbeda. Kenapa? Karena ada uang negara yang dikeluarkan. Jangan sampai nanti uang negara dikeluarkan itu justru memperkaya orang lain. Nanti bisa kena undang-undang korupsi. Jadi ini harus hati-hati problem-problem tentang istilahnya itu dalam memberikan ganti rugi, ya. Yang ketiga, lokasi, bentuk ganti rugi. Yang ketiga, siapa yang berhak menerima? Nah, ini kadang-kadang seringkali menimbulkan problem, ya, problem hukum. Biasanya itu kasusnya adalah misalnya para ahli waris. Pemilik tanah sudah meninggal dunia, artinya sebagai pewaris, kemudian ahli warisnya ini tidak jelas, saling mengeklaim bahwa dia adalah orang yang berhak. Nah, ini yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Artinya siapa-siapa nanti yang berhak untuk menerima ganti kerugian yang diberikan
oleh negara kepada orang atau pemegang hak atas tanah. Memang ini biasanya memerlukan identifikasi yang jelimet. Memang kalau tanah itu sudah bersertifikat, seperti yang pernah saya sampaikan, ini agak mudah karena sudah jelas di situ. Nah, problem muncul sekarang kan biasanya kalau tanah belum disertifikatkan, ya kan, atau masih dalam bentuk C-desa, ya kan, lah masih nama katakanlah pewaris yang sudah meninggal dunia. Nah, ini nanti akan menimbulkan katakanlah problematika di kemudian hari terhadap penyelesaian ganti rugi di dalam pertanahan, ya, Ya. Ada beberapa faktor sebenarnya yang menyebabkan ganti rugi itu berpotensi konflik, berpotensi sengketa. Ya, berpotensi sengketa. Yang pertama adalah ganti rugi yang sangat rendah, ya. Rendah sekali ganti ruginya. Misalnya ganti rugi hanya didasarkan pada NJOP misalnya, atau ini akan sedikit misalnya, ini kan tidak wajar. Sehingga karena ganti rugi itu adalah sangat rendah, maka biasanya pemegang hak atas tanah ini tidak terima. Atau yang kedua, ganti rugi diberikan kepada orang yang belum jelas kewenangannya. Seperti tadi saya sampaikan, yang berhak menerima itu siapa atas ganti rugi hak atas tanah ini? Ini harus diperjelas. Kalau sudah fix, memang yang menerima adalah ahli waris A, B, C, D, barulah dibayar. Ini baru nanti tidak menimbulkan potensi konflik. Tetapi ketika pemberian ganti rugi itu kepada orang yang tidak berhak, seolah-olah dia berhak, maka akan potensi sekali. Ya. Kemudian yang berikutnya, ketiga, terkadang itu panitia hanya bermusyawarah dengan kepala desa. Ya. Jadi pokoknya kepala desa ini yang bertanggung jawab, misalnya, harga tanah tergantung kepala desanya. Lah ini yang problem. Sekarang masyarakat kita kan sudah cerdas. Ya. Jadi kalau negosiasi atau musyawarah ganti rugi hanya dengan kepala desa, kemudian panitia nanti hanya bernegosiasi dengan kepala desa, masyarakat tidak dikasih tahu, maka sangat potensi nanti menimbulkan konflik. Karena bisa jadi kepala desa tadi itu menentukan harga sendiri berdasarkan kemauannya, tidak berdasarkan pada keinginan atau harapan dari pemegang hak atas tanah. Nah, kalau demikian nanti ya akan selamanya terjadi konflik. Maka sebaiknya di dalam memberikan ganti rugi hak atas tanah itu ya memang harus mengundang warga atau orang secara in persona, secara langsung. Ya, secara langsung. Nah, kecuali dia sudah menggunakan kuasa mutlak misalnya menyerahkan kepada kepala desa, nanti artinya kalaupun toh timbul sengketa itu lebih mudah di dalam cara penyelesaiannya. Yang keempat, faktor yang menyebabkan potensi konflik lagi itu adalah keterlambatan pembayaran yang disepakati. Ya, sepakati. Biasanya itu pemegang hak atas tanah tidak mau tahu. Pokoknya setelah disepakati harga per meter misalnya 500.000, maka pada tanggal sekian harus segera dilunasi. Terlambat, yuk nanti dicicil, apalagi sama, mesti menimbulkan konflik. Jadi memang keterlambatan nanti ini harus
diantisipasi oleh pihak pemerintah. Ya memang pemerintah negara memang di dalam memberikan ganti rugi memang tidak mudah, ada proses ya, melalui rencana anggaran, jadi tidak mudah memang. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh penyelenggara negara di dalam memberikan ganti kerugian. Karena pengambil kebijakan ketika nanti dia salah memberikan ganti kerugian atau keliru atau kelebihan, terlalu mahal dan sebagainya, maka pejabat tadi bisa kena undang-undang korupsi, dianggap memperkaya orang lain. Jadi memang harus hati-hati, tidak seperti memang ketika jual beli antara orang per orang secara keperdataan maksudnya, itu akan lebih mudah. Tetapi kalau sudah masuk kategori tadi namanya uang negara, ya itu akan sangat sulit ya, karena ada kerugian. Yang berikutnya yang ke-5, ini yang klasik ya. Klasik di dalam potensi konflik pemberian ganti rugi. Nah, biasanya itu ada pemotongan yang dilakukan oleh oknum ya, tertentu. Ya, oknum ini karena jual beli kan kalau biasanya kalau dapat ganti rugi kan sekian, nah, dipotong berapa atau dimintai berapa misalnya, dengan berbagai dalih lah ya, dengan berbagai dalih diharapkan nanti dia memperoleh keuntungan dari proses ganti rugi atau proses jual beli yang terjadi antara negara dengan warga negara. Ini problem-problem pencabutan hak atas tanah yang memang harus diatasi. Jadi tidak kemudian istilahnya itu dibiarkan, karena nanti kalau ini tidak diatasi ya tentu akan menimbulkan problem hukum yang berkepanjangan. Sehingga harus ada komunikasi antara pihak panitia yang melakukan pembebasan hak atas tanah dengan warga atau istilahnya masyarakat yang mempunyai hak atas tanah. Jadi perlu penyelesaian ya. Bukan berarti tadi yang saya sampaikan, ini sengketa tadi tidak dapat diselesaikan, tetapi cara penyelesaiannya itu agar dapat diminimalisir, maka perlu tahapan-tahapan tadi sesuai dengan koridor hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku ya. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan tentang problematika pencabutan atas tanah. Nanti saya berikan bagaimana cara menyelesaikan solusinya ya untuk kuliah online berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.